Oke, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, dan juga rekan-rekan. Selamat datang kembali di sesi materi dan juga monitoring untuk Lomba Teknopreneur dan juga sertifikasi EQRF. Untuk minggu ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas terkait dengan website portofolio. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ya kalau website portofolio ini seperti apa gitu. Nah, kalau minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan NIB dan juga pembuatan buku digital yang kami harap Bapak Ibu sudah cukup paham ya dengan materi yang dipaparkan oleh mentor-mentor sebelumnya. Nah, kali ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita akan mulai belajar materi baru, yaitu adalah pembuatan website portofolio yang nanti akan didampingi oleh instruktur kita yaitu adalah Vicky Hermawan. Nah, mungkin akan coba langsung saya panggil saja ya untuk Mas Vicky. Halo, bisa dengar suara Halo, saya? halo, halo, iya Mas. Iya. Waktu dan tempat kami persilakan ya Kak Vicky untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Tio serta rekan-rekan lainnya atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vicky Hermawan. Saya dari Gema Foundation. Saya yang akan memaparkan materi bertemakan website portofolio sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh Mas Tio tadi. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu, apa sih website portofolio itu sendiri udah pernah ini belum dengar atau seenggaknya sekelebat udah kayak oh iya website portofolio itu ini loh, oh ini loh gitu. Silahkan mungkin ada yang sudah pernah tahu, kita sambil diskusi dulu nih awal-awal nih. Bisa langsung ke kolom chat atau bisa langsung di unmute mikrofonnya. Silahkan Bapak dan Ibu. Sepertinya masih belum ya. Nah, oke langsung saya paparkan saja sebentar. Nah, jadi website portofolio ini kita akan memanfaatkan beberapa platform yang salah duanya itu adalah pembuatan website dengan menggunakan AI tanpa perlu mempunyai ilmu coding sama sekali. Sebentar, saya izin share screen ya. Mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kamera karena sedang ada problem dengan device kamera saya. Nah, jadi website portofolio itu sendiri adalah sebuah website portofolio. Website portofolio adalah situs web yang diciptakan oleh individu atau profesional untuk memamerkan karya, proyek, atau prestasi mereka kepada dunia. Itu artian secara harfiah. Nah, ini apa hubungannya dengan teknopreneur ataupun berwirausaha? Jadi di sini website portofolio ini untuk menampilkan karya kita nih atau produk kita seperti itu. Website ini berfungsi sebagai wadah untuk menampilkan potongan-potongan pekerjaan atau proyek yang telah diselesaikan serta untuk mempromosikan kemampuan dan keterampilan individu. Nah, kata-kata mempromosikan ini boleh di-highlight karena uh, si website portofolio ini adalah fungsinya main functionnya adalah untuk promosi seperti itu. Nah, selanjutnya, yang ini ada Google Site. Google Site ini adalah layanan. Kita langsung masuk ke platform ya. Jadi yang akan kita gunakan itu ada tiga platform. Yang pertama ada Google Site, ada Durable, dan juga ada Framer. Nah, untuk dua platform Durable dan juga Framer ini adalah platform yang bisa kita manfaatkan untuk eh, membuat website dengan menggunakan AI tanpa kita punya basic mengcoding. Nah, sama halnya dengan Google Site. Google Site ini adalah platform yang kita akan gunakan untuk pembuatan si website juga. Seperti itu. Nah, Google Site ini adalah layanan yang disediakan oleh Google untuk membuat situs web. Sebentar. Untuk membuat situs web yang sederhana
dan mudah digunakan. Ini adalah tools atau alat yang sengaja dirancang ya untuk memungkinkan para pengguna membuat situs web tanpa perlu memiliki pengetahuan pemrograman atau desain web yang terlalu mendalam. Seperti itu. Next, yang selanjutnya ini Mas Tio, mohon maaf, ini nanti kalau semisal ada mic-nya yang kebuka, tolong langsung di mute ya Mas Tio. Siap, siap. Ini adalah interface awal dari si Google Site ini tadi. Dalam pembuatan website ini cukup sederhana ya dengan menggunakan platform ini karena ini adalah salah satu alternatif yang sangat-sangat memungkinkan serta mudah dengan interface yang cukup mudah dipahami dalam penggunanya bahkan untuk yang awam sekalipun. Kalau misalnya Bapak dan Ibu kenal Canva ataupun Microsoft PowerPoint di mana kayak ngatur segala macamnya, nah ini sama seperti itu. Kayak gitu, seperti itu. Next. Nah, ini tampilan ketika kita menggunakan si Google Site ini tadi, ketika pembuatan websitenya ya, nanti kita juga akan praktek. Seperti itu. Next. Nah, yang ini adalah AI website, di mana ini adalah pemanfaatan AI dalam pembuatan website portofolio juga yang menjadi salah satu alternatif yang bisa dimanfaatkan. Ada berbagai source AI yang dapat dipakai. Nah, di sini saya kenalkan dua, Framer.com dan juga Durable.co. Tapi masih banyak situs-situs yang lain yang bisa Bapak dan Ibu manfaatkan. Seperti itu. Nah, ini adalah user interface-nya ketika baru masuk di Framer.com ataupun di Durable.co. Ini tampilan awalnya akan seperti ini dan Durable.co akan seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke praktek nih, uh, jadi si AI website ini juga cukup mempermudah kita ya dalam pembuatan si website untuk pemula ini hanya dengan memasukkan keyword dari website seperti apa yang ingin kita buat. Contoh misal, saya mau buat contoh misal saya mau buat website yang isinya itu jualan-jualan saya nih. Jualan-jualan saya. Nah, itu saya bisa manfaatkan AI juga. Seperti itu. Next. Nah, coba kita diskusi dulu nih. Dari peng- dari pengertian si website portofolio ini tadi. Saya tunggu pertanyaannya sampai pukul 9.15. Silahkan mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silahkan Bapak dan Ibu, apa ada pertanyaan?
Oke, kita lanjut. Oh, ini ada di kolom chat. Izin bertanya, jadi apakah peserta lomba harus mencoba tuh? Iya, ya betul. Itu menjadi salah satu penilaian juga dari eh, lomba Teknopreneur ini atau sertifikasi AKRF ini. Nah, silahkan untuk Akila Fardia dari SMKN 2 Bekasi. Halo, Kak Akila Fardia. Sebelumnya saya mau nanya suara saya apakah terdengar dengan jelas? Terdengar, terdengar. Silahkan. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan nama saya Akila Fadia Dwi Apsari dari sekolah dari SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Saya ingin bertanya untuk apa saja sih elemen penting yang perlu dimasukkan ke dalam websitenya? Terus Mm-mm, dari website ini keharusan ketentuan dan formatnya apakah ditentukan atau bagaimana formatnya. mm-mm, Lalu, eh, apakah ada harus yang dimasukkan wajib seperti logo atau bagaimana? mm-mm, Satu lagi, Kak. Ini websitenya itu per siswa, tapi kalau per sekolahnya buat juga atau enggak ya, Kak? mm-mm. Oke, oke. Terima Jadi, kasih. oke, sama-sama. Ini website, oke, satu-satu ya saya jawab. Untuk format, kita tidak tentukan format. Silahkan kreativitasnya dan komponen apa saja yang pasti produknya. Mungkin ketika mau ditampilkan testimoni juga dipersilahkan, variasi produk, dan juga katalog lah intinya tuh. Nah, kalau semisal websitenya ini mau individu atau per sekolah, kalau semisal nih, eh, tapi saya prefer individu sih karena penugasannya itu individu seperti itu. Nah, ke untuk kalau misal websitenya kalau sekolahnya mau dibuatkan website juga dipersilakan saja seperti itu. Seperti itu Kak. Akila udah cukup terjawab? Halo Kak Akila, udah cukup terjawab? Sudah, Kak. Berarti kalau per sekolah itu nggak perlu ya, Kak? Itu menyesuaikan saja kalau memang mau dibuatkan silahkan dibuatkan. Tapi fokus utamanya itu website per individu yang sudah mempunyai usaha. Tapi kalau misal sekolahnya mempunyai website, itu jauh lebih bagus juga. Gitu. Baik, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut ke praktiknya ya sekarang. Sebentar. Nah, kita langsung masuk ke site Google Site. Sebentar. Sebentar ya. Oke, saya izin share screen. Nah, jadi keyword awal yang kita masukkan itu bisa langsung Google Sites. Nah, nanti akan ada beberapa opsi. Nah, kita pilih Google Site yang ini. Setelah itu kita klik. Saya lampirkan juga di kolom chat ya, sebentar. Eh, Nah, bisa langsung diakses. Nah, di sini langsung bisa eh, ada beberapa pilihan menu ya di sini yang bisa dipakai dan juga ada beberapa template yang sudah disediakan. Tapi kalau misal ketika mau bikin website nih tanpa menggunakan template juga bisa.
Nah, kita coba salah satu template. Mungkin kita mau pakai yang ini coba ya. Nah, misal nih di sini untuk pentitleannya. Oh, di bagian headingnya kita mau kasih nama si website, nama usaha kita misal. Kita berandai-andai dulu kalau misal kita punya usaha skincare gitu ya. Misal nama toko kita tuh Skin Glow aja misal ya. Nah, terus di sini nih mau nama ini juga bisa. Jadi ini tuh konsepnya tinggal kita rename-rename aja dan kita sesuaikan kembali gitu. Nah, di scroll ke bawah. Nah, untuk gambar-gambar ini juga bisa diganti nih. Jadi diklik dulu si komponennya, diklik. Setelah itu diklik image di sini. Nah, boleh upload. Nanti di sini misal kita pakai, oh saya nggak punya gambar lagi. Bentar, kita cari di Pinterest dulu. Sebentar. Nah, bentar. Oke, saya share screen kembali. Nah, misal nih, langsung kita klik. Setelah itu kita upload. Misal kita pakai gambar yang ini ya. Open. Nah, nanti bisa disesuaikan. Diklik lagi. Nah, ini bisa untuk diatur nih. Ketinggiannya atau mau pas di middle. Seperti itu. Nah, efeknya kita bisa sesuaikan mau yang berbayang ada shadownya atau yang enggak. Seperti itu. Nah, yang ini juga kita sesuaikan nih. Misal, kalau misal Bapak dan Ibu di usahanya punya moto, misal. Hmm, Misal seperti ini. Nah, nanti di sini, misal mau dikasih nama langsung ke katalog nih. Katalog. Misal di sini nanti gambar produknya dan yang lainnya itu bisa disesuaikan. Nanti kalau misal kita mau masukkan apa namanya, mau ngedrop link, nah bisa juga. Misal nih kita klik salah satu di footer. Nah, misal yang ini nih, kita mau tambahkan link. Bentar. Ini kita perbesar misal. Saya mau perbesar sampai penuh si footernya. Nah, nanti di sini misal kita ganti ke WhatsApp misal. Nah, nanti di sininya juga bisa dilampirkan si link WhatsApp-nya seperti itu. Jadi orang yang lagi scroll si website portofolionya kita bisa langsung di scroll biar dapat si WhatsApp-nya kita, biar langsung ke connect gitu, terconnect. Nah, misal nih di setiap produk ingin ditambahkan gambar deskripsi dulu atau misal si usaha kita tuh ngapain aja isinya, tapi pengen punya page-nya sendiri. Nah, di sini tuh bisa ditambahkan secara sendiri juga, misal mau ditambahkan yang ini. Nah, maka otomatis di sini bisa udah langsung tertambah secara otomatis. Misal di sini kita tampilkan biasanya kalau misal foto produk tuh kan ada yang foto keseluruhan produk nih. Terus eh atau paket bundlingnya misal sebagai overview aja gitu. Nah, itu bisa ditaruh di sini, ditaruh deskripsi. Jadi Skin Glow itu apa, nah, brand apa gitu. Seperti itu deskripsinya. Dikasih deskripsi aja intinya tuh. Nah, untuk si pages-nya sendiri juga bisa diedit. Jadi di sini kan ada dua page nih, ada home dan juga documentation. Nah, kalau misal mau diganti si documentation-nya mau diganti kayak misal katalog. Nah, titik tiga yang ada di sini kita klik. Setelah itu kita ke propertiesnya dan kita ganti misal ke katalog. Nah, maka otomatis di sini bisa kita tambahkan katalog-katalog yang kita akan masukkan atau usaha kita, produk-produk kita. Seperti itu. Atau misal mau diganti testimoni juga boleh. Properties lagi. Setelah itu diketik aja seperti biasa. Testimoni. Nah, udah selesai.
kalau misal mau menambahkan fitur-fitur yang lain, jadi kayak pengen ada gambar yang bergerak atau memasukkan link YouTube ataupun bahkan lokasi store kita nih misal, meskipun belum store besar ya, tapi kayak misal kita punya store-nya itu masih di rumah. Nah, kita bisa tampilkan nih di sini ada maps-nya seperti itu. Nah, untuk temanya kita bisa sesuaikan kembali. Ini kan masih all temanya tuh masih ke biru nih. Pengen kita ganti ke ungu misal. Nah, itu bisa juga. Atau kalau misal ini kan bawaan dari si template-nya. Nah, kita mau ganti yang ada di sini dulu deh, misal yang ini. Nah, itu juga bisa. Disesuaikan aja sesuai dengan porsinya. Seperti itu. Misal mau yang ini nih, nah bisa juga nggak apa-apa gitu. Jadi sesuai kreativitas aja. Nah kalau misal dirasa cukup, silahkan langsung klik publish di sini. Maka dengan otomatis website kita akan terpublish. Misal Skin Glow publish. Nah website kita sudah terpublish. Mau lihat websitenya di mana? Nah ini nih di sini di samping publish ini kan ada kursor ke bawah nih. Kita klik view view publish site. Nah, ini adalah website yang sudah kita publish tadi. Seperti itu. Untuk menambahkan section juga bisa juga di sini. Biasanya kan suka ada testimoni satu, testimoni dua. Nah, itu bisa juga. Misal nih, oh pengen bikin dari awal juga bisa di Google Site ini. Jadi kita ke blank site yang ini, konsepnya masih sama, masih kayak kita drag and drop gambarnya, kita sesuaikan dengan tulisannya atau judulnya. Kalau misal mau ditambah, bisa ditambah gitu. Misal, skin glow. Nah, udah tuh di sini. Udah. Nanti misal nih mau nambah gambar bisa. Bentar, bentar. Upload. Ini open. Nah, misal mau seperti ini atau yang di sininya nih mau diganti juga bisa. Tapi sesuaikan juga ya untuk si websitenya ini. Si rasionya maksudnya ya. Jadi biar tidak proporsinya biar nggak kayak gini, biar seimbang gitu. Oke, misal nih kita mau nambahin image yang banyak gitu ya misal. Search. Bentar. Eh, nah ini nanti gambarnya tuh bisa digeser-geser seperti itu. Nih, di sini ada dua titik nih. Nanti kita bisa geser-geser. Coba kita publish ya. Publish. View published site. Kita bisa geser nih. Nggak kelihatan ya soalnya ininya gambar yang sama. Tapi ini bisa bergeser gambarnya. Seperti itu. Nah, cukup mudah sih kalau semisal dari si Google Site ini karena memang kita nggak perlu punya kemampuan yang mendalam untuk desain web design, tapi kita bisa bikin website itu dari sini seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita praktik ke durable.co itu tadi. Silahkan saya tunggu sampai 9.25 deh sambil 9.25 9.35. Pertanyaan dipersilahkan.
Halo, Assalamualaikum Pak. Halo, Halo ya, bentar. Halo Pak. Halo. Halo Pak. Halo Pak. ya halo. Ya, gimana Pak? Silakan Pak. Ini mau ngebahas apa ya? Maaf Pak. Kejadian. Sebelumnya mau tanya ini Jumit mau tentang apa ya? Ini pemaparan materi seputar website portofolio Pak. Jadi pentingnya itu apa untuk bidang usahanya, terus nanti penugasannya seperti apa, gitu Pak. Bapak telah join ya? Iya Pak, maaf Pak, saya telat join soalnya lagi ada sibukan sih. Oke. Ini kan udah ditulis tuh sama Mas Tio, website portofolio monitoring mingguan, gitu Pak. Ini lagi sesi tanya jawab, ketika ada pertanyaan dipersilahkan, gitu, Pak. Oh, kebetulan sih saya juga apa sih kayak wirausaha juga dari teman saya. Hmm. Oke Pak, disimak aja ya Pak ya Jadi pemaparannya, kita mau praktek yang selanjutnya. Gimana Pak? kapan kapan dimulai ini Jumit? Ini udah dimulai Pak dari tadi Pak. Oh, dari tadi. Sudah dimulai? Iya, dari jam 9 tadi Pak. Duluan dikit. Iya, dipersilahkan Pak. Saya lanjut ke praktiknya ya. Sekarang praktik pembuatan AI, website dengan menggunakan AI. Sebentar. Oke, siap Pak. Kita Baik Pak. pakai. Oke, Pak. Label AI. Saya izin share screen. Baik, Waalaikumsalam. Gimana Ibu? Kak izin bertanya. Ya, silakan. Kak izin bertanya, kenapa pas dari SMK Singaparna, Hmm. kan kita tuh udah klik Google tersebut, tetapi pas diklik teh harus buka situsnya di desktop, desktop. Jadi Ya, gak memang kalau kebuka misalnya Kak. untuk pembuat, ya, ini untuk si pembuatan website ini memang harus menggunakan website desktop. Tapi kalau semisal menggunakan handphone, bisa juga tinggal pakai Chrome, nanti disetting di set ke website desktop seperti itu. Izin seperti itu. Ini ada pertanyaan lain, izin bisa diedit apabila ada kesalahan dan apakah bisa ditambah produk lagi. Jawabannya bisa, nanti tinggal dipublish ulang, dipublish kembali, di-push lagi seperti itu. Kak izin bertanya, kenapa pas diklik di Google Site malah akses ke Google Drive? Hah, Google Drive? Kenapa ke Google Drive?
Ibu Siti Nurlia. Harusnya enggak ya. Soalnya itu link Google site ini bukan situs Google, itu bukan Jadi kumaha Google Drive gitu. Kalau mohon keterangannya pelan-pelan. Bagian mana yang kurang dipahami? Kan kita tadi bisa sambil diskusi. Silahkan. Sebelum kita berlanjut ke materi selanjutnya nih, bagian mana yang belum bisa dipahami, dipersilahkan. Saya izin bertanya boleh Pak? Silahkan. Saya izin pertanyaannya tapi bukan soal ini ya Pak ya. Yang lain Pak. Hmm, Teman saya tuh apa sih namanya? Kayak mengalami kebangkrutan masalah bisnis. Itu cara ngembangin bisnisnya itu gimana ya Pak ya? Maksudnya dia bangkrut dan mau dikembangkan kembali atau Hmm, gimana? ya betul kayak Nah, case-nya mengembangkan jualan kembali. apa dulu gitu, Pak? Kayak semacam nyewa-nyewa bis pariwisata gitu. Berarti jasa ya. Kenapa? Usahanya di bidang jasa. Ya benar Pak. Nah, kalau misalnya yang seperti itu ya, Pak ya, Hmm, promosinya udah maksimal belum? Kenapa bisa mengalami kebangkrutan? Sebenarnya dibangkitkan kembali bisa sih, Pak, selama masih punya si bisnisnya, penunjang bisnisnya. Jadi kayak misal, kalau misal di bidang jasa penyewaan bus, selama masih si busnya masih ada, bisa aja sih Pak, karena kan konsepnya menawarkan jasa ya, promosinya harus ya, lebih kenceng berarti Pak, gitu, dan menjalin relasi lebih banyak. Karena kalau misal menyewakannya seperti itu kan, pasarnya lebih besar ya Pak ya. Maksudnya dalam ya artian besar benar, itu bisa lebih meluas gitu, gitu Pak. ya benar. Nah, kalau misal yang seperti itu, eh promosinya harus lebih dikencengin Pak, mulai dari si sosial media mungkin ya, atau eh kayak ke website ini juga gitu sih Pak, karena penyewaan yang seperti itu tuh kan sekarang lagi common juga ya, karena kan banyak sekali, eh karena kan udah nggak COVID ya Pak ya, maksudnya sudah Ya, banyak orang-orang yang bepergian butuhkan sarana transportasi tersebut. Harusnya sih bisa Pak, tergantung apakah masih punya si komponen penunjang bisnisnya itu tadi, kasarannya masih punya modal nggak gitu. Kalau masih misal masih, nah itu masih bisa tuh Pak, gitu. Gitu Pak. Apa cukup terjawab Pak? Karena sudah Pak. kalau misal nih, Ya, ini saya lanjut ya Pak ya, mungkin bisa membantu juga. Nah, misal kayak kita nih punya usaha A, misal saya sendiri kan punya usaha baju nih. Saya mengalami kebangkrutan. Nah, analisa dulu Pak, kebangkrutannya tuh karena apa? Entah mungkin kebangkrutan kan banyak faktornya ya. Kalau misal kurang laku karena mungkin eh kurang promosinya kah atau apakah jadi tekor sendiri. Nah, itu juga tekor sendiri sebenarnya juga masuk ke bangkrut kecil gitu, Pak. Seperti itu, Pak. nah dia itu bangkrutnya karena masalah si itunya yang udah ordernya udah di sewanya tapi malahan kayak eh, udah di udah di deal nih udah bayar DP-nya nah, terus dia tiba-tiba kayak nggak jadi gitu. Nah, gitu Pak. Sebenarnya kalau misal udah nge-DP sih ya, enggak, ini dari customer ke teman bapaknya gitu ya berarti. Ah, ya benar dari teman Nah, saya. kalau misal udah gini sih Pak, kalau misal sewa kayak kayak gitu ya Pak ya, kan ada jaminan mungkin kartu identitas atau apa gitu kan Pak. Kayak Iya misal nih benar. sewa handphone aja, sewa handphone iPhone gitu. Itu aja ada Ya, jaminan lah.
bukan jaminan, let's say itu ya jaminan sih, ada jaminannya. Oh, kartu identitasnya ini. Oh, oke. Baru tuh bisa dibawa. Nah, kalau misal udah bayar DP juga sebenarnya nggak ada masalah sih, Pak. Tinggal dilanjutin aja. Orang udah DP juga kan? Ya udah DP. Iya, gitu, Pak. Oke, terima kasih ya Mas. Oke, siap. Ini Ibu Siti Nurlia, sebentar. Coba saya lihat. Ini memang tidak bisa diakses melalui handphone ya, tapi bisa kalau misal diakali si handphonenya itu diubah ke desktop mode. Tapi itu biasanya tiap tiap device beda sih, ada yang bisa, ada yang enggak, tapi dicoba aja. Nah, untuk beralih ke desktop mode itu ada tutorialnya, tapi saya nggak bisa tutorin di sini karena eh device handphone saya lagi low bat gitu. Seperti ibu itu Ibu Siti Nurlia, ada tutorialnya banyak di sosial ya, di TikTok maupun di YouTube. Nah, apa ada pertanyaan lagi? Cukup Pak, bisa dilanjut aja Pak. Oke, bentar. Ih, bener. Ya mana yang ada aja ntar. Izin menjawab, tekan titik tiga poin karena telepon. Nah, ini ada dari Ibu Mauladwi. Izin menjawab, tekan titik tiga di pojok kanan atas, lalu pilih situs desktop. Oke, terima kasih Ibu Maula sudah membantu memberitahu. Sekarang kita masuk ke durable AI ini ya. Nah, search-nya gimana sih cukup durable AI ini? Nah, ini saya share linknya ya, sebentar. Ini sama harus pakai desktop mode juga ya. Nah, di sini bisa sign in atau generate your website langsung secara langsung di sini juga. Nah, nanti sama aja tetap diarahkan untuk login juga. Ignore, never show again. Bentar. Sorry. Nah, di sini ditulis aja tipe dari si website portofolio yang akan dibuat. Misal, promotional website for skincare, misal, produk. Nah, wilayahnya silakan diatur karena saya berdomisili di Bandung, jadi saya tulis Bandung di sini. Nah, di sini masukin aja. Misal nih, namanya ini generate website, maka si AI ini akan mengenerate website kita secara otomatis. Nah, ini sedang generate nih. Kita tinggal tunggu aja si Durable membuatkan website kita seperti itu. Nah, setelah itu boleh sign up dengan menggunakan Google atau continue with email, tapi biar satu pintu saya biasanya pakai langsung.
Bentar. Ini kurang. Maaf, tadi terlempar karena koneksi saya buruk. Sebentar, sebentar. Tinggal bentar. Sorry, 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 sorry. Nah, di sini tinggal login aja, tinggal langsung login. Nah, setelah itu klik lanjutkan di sini. Klik lanjutkan. Nah, si durable ini juga sama, bisa diganti-ganti dari si ininya ya. Nah, ini bisa disesuaikan, mau diganti-ganti juga bisa, karena eh biar lebih si websitenya lebih warna gitu bisa. Gitu. Misal saya pengen gantiin ini nih, misal. Nah, nah, ini apa? Otomatis tergenerate ya. Nah, mau dari library kita juga bisa, bisa selanjutnya. Nah, nih kita mau ganti yang ini. Nah, proses uploading, tinggal ditunggu aja. Kita klik done. Nah, maka gambarnya secara otomatis sudah terpilih. Setelah itu langsung ketika mau publish ininya, kita save dulu. Memang kalau misal durable ini memang sedikit tergantung dari kualitas internet kita ya. Kalau misal internet kita bagus, maka ininya juga semakin cepat seperti itu.
Nah, bisa langsung klik publish kalau mau langsung di publish. Jadi seperti itu. Apa ada pertanyaan Bapak dan Ibu dari materi hari ini sebelum lanjut ke sesi monitoring? Sekali lagi, apa ada pertanyaan? Nah, jadi cukup tidak terlalu susah ya untuk si materi website ini karena memang tidak perlu mempunyai basic coding ataupun web design ataupun pemrograman yang secara mendalam, tapi kita tetap bisa membuat website secara mandiri seperti itu. Jadi cukup mudah ya. Izin bertanya bagaimana cara untuk mengakses web yang sudah dari linknya. Bentar, coba kita publish dulu yang ini. Nah, dari link yang ada di sini nih. Sebentar, saya share screen dulu. Nah, kan kita udah publish ya. Nah, setelah kita publish, kita akan preview juga. Nah, nanti link yang ada di sini nih kita share, kita lihat kembali gitu. Kita buka new tab, terus kita paste. Paste di situ, kita paste di situ. Seperti itu. Oke, sama-sama, Kak Naila. Izin bertanya, Kak, apakah pembuatan website yang dibuat melalui Google Sites, apakah sudah bisa dilihat oleh orang banyak? Terima kasih. Bisa kalau bisa sebenarnya, tapi kan itu kan kalau misal mau dilihat orang banyak tuh kan konsepnya tuh kan emang kita harus nyari sendiri ya. Tapi kalau misal pengen kesentuh dengan algoritma Google ya kita pinter-pinter atur algoritma dari si website kita sendiri gitu. Maksudnya search engine optimization-nya kita perlu atur juga. Itu perlu ilmu yang lebih dalam lagi sih untuk biar at least kalau misal kita nih nge-share si linknya, nah itu bisa tuh langsung dilihat sama orang. Misal saya nge-share ke Mas Tio, Mas Tio, ini website usaha saya nih, kalau misal tertarik nih silahkan kunjungi link ini. Nah itu bisa gitu. Setelah dipublish pokoknya bisa dilihat oleh semua orang gitu. Seperti itu. Zin mau tanya Pak, apakah bisa? Bisa saya menggunakan web durable AI? Bisa, silahkan saja.
dipersilahkan saja. Oke, baik, terima kasih sama-sama. Oke, apa ada pertanyaan lagi? Sebelum saya kembalikan ke Mas Tio karena ada sesi monitoring juga ya hari ini ya Mas Tio ya. Ya Kak, betul. Jadi setelah ini kita akan langsung lanjut ya ke sesi monitoring bersama dengan 4 mentor kita masing-masing gitu. Begitu. Oh, oke, oke. Mungkin sampai jam 10 dulu kali ya ditunggu, mungkin masih ada Bapak dan Ibu yang mau bertanya ataupun rekan-rekan siswa lainnya. Oke, saya cukupkan untuk sesi pemaparan pada pagi hari ini. Terima kasih atas terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Saya kembalikan lagi ke Mas Tio. Terima kasih Bapak dan Ibu serta rekan-rekan lainnya. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Vicky atas pemaparan materi terkait dengan website portofolionya ya. Nah, izin mengingatkan juga Bapak Ibu ya, seperti yang sudah dibilang Mas Vicky tadi, untuk penugasannya nanti akan individu ya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin ini untuk Ibu Diana dari SMK 3 Malang. Izin saya jawab ya Bu ya. Untuk Jawa Timur, monitoring terakhirnya itu kita sudah dilaksanakan minggu lalu dan untuk hari ini, eh, itu kalau tidak salah di sesuai jadwal itu adalah pengumumannya. Nah, mungkin nanti menunggu info lebih lanjut ya Ibu ya untuk itu. Nah, sekarang mungkin izin untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu yang di nasional ya, akan saya bukakan breakout room-nya dan silahkan untuk bisa bergabung ke mentornya masing-masing ya, sesuai dengan nama-nama di PDF yang sudah minggu lalu saya bagikan. Izin saya stop share, saya stop recording ya.